Bapak sudah nonton, Pak? Di masa tenang pemilu 2024 yang berlangsung mulai 11 hingga 13 Februari, jurnalis sekaligus aktivis Dandi Laksono malah bikin berisik dengan merilis film Dirty Vote. Ya, tepat pada Minggu 11 Februari 2024, film berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik rilis di akun YouTube PSHK Indonesia. Yang membuat masyarakat terguncang dan para politisi tersindir, tentu karena kelugasan para narasumbernya, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Muchtar, dan Ferry Amsari dalam menguliti berbagai kecurangan pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tak tanggung-tanggung, secara runut ketiga pakar hukum tata negara itu mengurai berbagai kecurangan yang dilakukan dalam menggerakkan instrumen negara untuk memenangkan salah satu paslon demi melanjutkan kekuasaan. Mulai dari di tingkat kementerian hingga desa dikerahkan. Tidak ketinggalan, Dirty Vote juga mengungkap dugaan kecurangan juga ada di tubuh penyelenggara dan pengawas pemilu, KPU, dan Bawaslu. Lantas apa saja kecurangan yang dimaksud Bivitri, Zainal, dan Amsari? Berikut uraiannya. Politisasi Bansos Jokowi. Menurut Bivitri, selama masa kampanye Presiden Joko Widodo menyalurkan berbagai bantuan sosial dalam beberapa skema, seperti BLT dan PKH. Intensitas bansos tersebut bahkan lebih besar dibandingkan selama pandemi COVID-19 menyerang. Bivitri pun menyebut pemanfaatan bansos untuk meningkatkan elektabilitas salah satu paslon sebagai politik gentong babi Jokowi alias pork barrel. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang menjadi karpet merah anak Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto dinilai cacat hukum. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pun memutuskan jika Ketua Hakim MK Anwar Usman dan hakim lainnya melanggar kode etik. Sementara Ketua KPU Hashim Asyari dan 6 anggota lainnya juga ditetapkan melanggar kode etik oleh DKPP karena meloloskan Gibran. Hashim Asyari dan anggotanya pun mendapatkan peringatan keras terakhir dari DKPP, aparatur desa hingga provinsi, instrumen negara yang juga dimanfaatkan penguasa untuk mendukung pemenangan salah satu paslon adalah pengerahan aparatur desa lewat abdesi. Mereka dimobilisasi dengan bentuk silaturahmi di Jakarta untuk mendukung paslon tertentu. Sementara untuk meraup suara sebagaimana syarat menang satu putaran, Amsari menyinggung sebaran penjabat gubernur hingga bupati yang ditunjuk Jokowi. Sedikitnya 20 penjabat dari DKI Jakarta hingga Jawa Tengah adalah orang-orang presiden. Di akhir video, Bivitri dengan berani menyindir bahwa kecurangan dan skenario kotor memenangkan kursi presiden tak perlu kecerdasan. Yang dibutuhkan hanya 2, mental culas dan tahan malu. Respons tim paslon. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman bahkan menyebut film Dirty Vote sebagai fitnah dan tak ilmiah. Sementara Todung Mulya Lubis sebagai Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud melihat Dirty Vote sebagai pengingat dan edukasi kepada masyarakat tentang potensi kecurangan dan pelanggaran pemilu. Sedangkan juru bicara Tim Nasional atau Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, Iwan Tarigan menilai film Dandi Laksono memberikan apresiasi atas bongkar-bongkar kecurangan pemilu. Lantas, bagaimana dengan pendapat Joko Widodo mengenai film Dirty Vote? Saat mencoblos di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Jokowi akhirnya buka suara mengenai film Dirty Vote. Jokowi ditanya mengenai apakah sudah menonton film Dirty Vote atau belum. Jokowi langsung menjawab dengan singkat, jika belum menonton film garapan Dandi Laksono tersebut. Ya. Ibu dan Bapak dipersilakan. Kebetulan lagi kosong biliknya, Pak.
Gimana Pak, jadi hari ini tadi setelah menggunakan hak suaranya Pak? Ya, alhamdulillah baru saja saya tadi bersama dengan Bu Iriana telah melakukan pencoblosan dalam rangka pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD Kota Jakarta. Pak, ini tadi pengalamannya seperti apa Pak? Ya, ini adalah pesta demokrasi. Kita berharap ini betul-betul menjadi pestanya rakyat dan juga berlangsung dengan jurdil, dengan luber, dan diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia dengan kegembiraan, karena ini ada pesta rakyat, pestanya rakyat, pesta demokrasi. Pak, yakin satu putaran nggak Pak? Yakin satu putaran nggak Pak? Masih yakin satu putaran nggak Pak? Kita tunggu bersama-sama. Pak, akan memantau quick count. Kalau sudah selesai, dipersilakan ke bilik suara yang tersedia. Ya, setelah dari sini langsung kembali ke istana. Ya, terima kasih Pak. Jakarta atau Bogor Pak? Mungkin di Jakarta, mungkin di Bogor. Terima kasih Pak. Isu lain Pak. Terima kasih Pak. Film Dirty Vote Bapak sudah nonton Pak? Belum. Pak, harapan Mas Gibran pelaksanaan pemilu gimana Pak? Harapan pelaksanaan pemilu. Ya, pemilunya berjalan dengan lancar, seluruh rakyat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan semuanya berlangsung dengan jurdil, luber, dan aman. Itu yang kita harapkan. Ya. Banyak kecurangan Pak. Ya, semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian kalau masih belum, ini kan ada gugatan lagi di MK. Saya kira mekanisme itu yang harus semuanya mengikuti. Ya. Terima kasih Bapak. Kelangkaan beras Pak, gimana Pak? Terima kasih Pak Presiden. Sebelumnya belum Pak. Ada komunikasi atau doa atau berharap doa. Tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Mas Gibran belum Pak? Ya, belum. Siap. Terima kasih Bapak. Kelangkaan beras Pak. Terima kasih Pak. Pak sudah ada nama untuk Kelangkaan beras Terima kasih Pak. Menko Polhukam Pak. Bansos dibilang katanya itu jadi bikin kelangkaan. Satu-satu teman-teman terakhir Sebentar, ya. nanti kita jawab kalau sudah ada. Ya, terima kasih Belum. Bapak. Terima kasih Pak. Kelangkaan beras Pak. Kelangkaan beras. HET-nya akan dievaluasi Pak. Stok beras di Bulog masih cukup banyak. Ini hanya masalah misalnya distribusinya terganggu karena banjir di Demak kemarin, misalnya seperti itu. Kemudian juga beras baik yang medium maupun premium juga di Bulog selalu siap dan selalu ada stoknya, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih Pak Presiden. HET-nya Pak. Terima kasih Pak.